Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Matthew Sinuta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Apa kabar jemaat yang terkasih? Hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret tahun 2022. Mari kita masuki ibadah minggu pertama ini. Kita naikkan sebuah pujian, saudara. Kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami, dan sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka jamah telinga mata rohani setiap yang mendengarkan, agar jemaat yang dikenal di dalam nama Yesus mengalami namanya terobosan, mengalami namanya pertolongan Tuhan, mengalami penjagaan Tuhan, bahkan namun pribadi yang melayani dapat mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami.
Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik, shalom saudara, kita jumpa kembali di dalam minggu pertama bulan Maret. Minggu yang lalu kita udah belajar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena murid-murid bertanya, siapakah yang bisa diselamatkan? Ya, lebih mudah dikatakan sama Tuhan seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang yang beruang. Terus murid-murid bertanya, siapa yang bisa diselamatkan jika begitu guru? Tuhan Yesus bilang, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu mudah, mungkin. Kenapa begitu? Itu artinya menunjukkan bahwa hanya melalui Tuhan saja saudara hidup kita bisa dibenarkan. Hanya di dalam Tuhan saja hidup kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan hari ini kita akan lanjutkan terus pelajaran ini saudara. Ya. Kemarin minggu yang lalu kita udah belajar tentang ciri-ciri jemaat mula-mula. Mereka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42 berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka telah selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu ciri-ciri anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka memberi diri dibaptis, artinya mereka saudara percaya dan mereka mengaku dosa, dan mereka mati bersama-sama dengan Kristus. Dibaptiskan itu kan saudara mati bersama dengan Kristus, terus dikuburkan, dicelupkan ke dalam air, dikuburkan, terus dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu makanya kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberi diri kepada Tuhan, mereka akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Yang lama tuh sudah berlalu, yang tertinggal di dalam kubur itu sudah berlalu. Nah, hari ini harus ya anak Tuhan, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, engkau hidup di dalam Tuhan, di dalam hati yang baru, semangat yang baru. Sehingga dampaknya apa? Di dalam ayat yang ke-42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, pertanyaannya, saudara tekun enggak? Ya. Ketekunan itu menentukan saudara maju tidaknya, saudara. Ya kita berdoa, tapi tidak bisa turun begitu saja roh itu di dalam sehingga saudara mengalami tindakan, tidak. Nah, firman Tuhan mengajarkan bukan di pengetahuan saja kita diajarin. Ya, Alkitab dibaca, dikhotbahkan bukan hanya untuk menambah pengetahuan jemaat yang terkasih. Tetapi khotbah itu ditujukan agar saudara menindaklanjuti apa yang telah dikhotbahkan. Ya, artinya dijelaskan di situ agar saudara mulailah belajar bertindak melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah dikhotbahkan. Sehingga apa? Ketika terjadi masalah, engkau seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Ada banyak anak-anak Tuhan bingung, Pak, saya rajin gereja, rajin berdoa, tetapi kenapa hidup saya susah terus, jatuh terus? Kenapa? Karena saudara firman Tuhan selalu jadikan pengetahuan saja. Ya, ada banyak orang hanya dijadikan pengetahuan dan akhirnya jadi seperti ahli Taurat, saudara. Cuman bisanya saudara berkelit, bersilat lidah, ya. Ada banyak orang, ya saya melayani Tuhan, ya saya anak Tuhan, tetapi hari-hari hidupnya tetap khawatir, tetap ketipu saja terus dalam kehidupan sehari-hari, tetap selalu mengandalkan orang kaya, mengandalkan orang-orang yang mampu, padahal hidup kita adalah di dalam Tuhan. Ini saudara, ya. Di dalam Yesaya 51 ayat 59 ayat 2 berkata begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Apa dosa itu? Yaitu masih hidup yang lama. Kau telah dibaptis tetapi hidupmu tetap hidup yang lama. Itu makanya khawatir lagi, ya. Jadi bukan Tuhan tidak mendengarkan doa saudara, tetapi dosa itu artinya apa? Disuruh nggak khawatir tapi masih khawatir juga. Nah, ini kebenaran setiap firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Jadi setiap kali sebelum saudara berdoa, ya Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara.
Cuman Tuhan mau agar setiap firman tidak dijadikan pengetahuan. Ya, seperti begini saudara ilustrasi. Kalau saudara makan pagi, makan nasi padang mungkin saudara, atau makan apa aja saudara. Udah begitu nggak lama kemudian saudara makan lagi. Ya, jarak 20 menit saudara makan lagi. Jarak 30 menit makan lagi. Ikut seminar, makan lagi. Udah gitu ikut doa semalam suntuk, makan lagi. Saudara makan terus, makan terus, makan terus. Terus prakteknya kapan? Saudara, makanan itu harus ada proses. Harus ada jeda waktu, tidak boleh makan terus. Saudara harus dikasih jeda. Pengetahuan firman Tuhan juga harus saudara kunyah sedikit-sedikit, saudara create sehingga menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Itu caranya saudara hidup anak Tuhan yang sehat. Makanya tema firman Tuhan hari ini, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ya, sini ayatnya saudara. Mari kita baca sama-sama Markus 14 ayat 38. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Markus 14 ayat 38. Ya. Ini untuk dilakukan, bukan untuk menjadikan pengetahuan saudara. Ya udah caranya berdoa aja dan berjaga-jaga. Tidak. Tindakannya saudara, ya. Markus 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Artinya saudara, sebelum jatuh kelemahan saudara, saudara harus memberikan roh saudara makanan. Ya, itu apa? Doa, hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan harus terjalin terus. Ya. Sama hubungan suami istri, tidak bisa suami saja yang melakukan. Istri juga harus ada tindakan, saudara. Sama seperti kaki, terdiri dari 2 sepatu. Sepatu kiri dan sepatu kanan itu harus berirama jalannya, satu selangkah demi selangkah, saudara. Ya, kalau hanya selangkah saja itu kan orang yang tidak normal, orang yang lumpuh biasanya sebelah. Itu makanya setiap kali berjalan, setiap kali butuh ketekunan, dia tertatih-tatih karena hanya sebelah saja yang berjalan, sebelahnya mati. Itu juga jemaat yang terkasih. Pekerjaan Tuhan di Dayakolot, pelayanan di Dayakolot tidak akan maju hanya gembala saja. Ya, tidak bilang gembala saya sendiri hebat, tidak. Tetapi saya butuh dukungan dari saudara, kekuatan. Saudara harus melangkah bersama-sama dengan saya. Itu makanya kebenaran firman Tuhan selalu bisa dipraktekkan. Makanya hari-hari ketika datang pencobaan, artinya keinginan kita kuat, keinginan kita bisa disalibkan oleh karena darah Yesus, oleh kematian Kristus, sehingga apa yang kita perlukan saja yang kita kerjakan, apa yang untuk kemuliaan nama Tuhan saja yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya berdoa tidak asal berdoa saja. Ada orang berdoa, Pak saya tekun berdoa. Kapan? Ketika mau makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Itu bukan berdoa saudara. Itu saudara sedang memuaskan diri saudara sendiri. Kalau lagi butuh saja saudara datang pada Tuhan. Tapi saatnya ketika saudara ada berkat, ada kesusahan, setiap saat datang pada Tuhan terus. Tuhan akan melihat saudara. Ya, Tuhan akan melihat bersukacita, akan terus memberkati kehidupan saudara. Ya. Markus 14 ayat 38 ini bukan pengetahuan, bukan ingat-ingatan, tetapi untuk dilakukan saudara terkasih jemaat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saudara nggak percaya, saudara praktek, coba baca Alkitab. Mulai dari Kejadian 1 aja saudara baca. Kalau saudara di dalam Tuhan, saudara tidak akan ngantuk. Tetapi kalau saudara tidak di dalam Tuhan, baca Kejadian 1 saja. Belum tamat saudara udah tidur nyenyak. Itu namanya saudara benih firman Tuhan yang ditabur di jalan langsung dipatuk. Itu terbukti. Sering ada banyak orang kesaksian. Kenapa ya Pak? Kalau saya baca Alkitab seperti minum obat tidur. Baca baru beberapa kata udah nguap. Langsung tidur, ngantuk. Itu karena apa? Karena kita dikatakan roh memang penurut, daging itu lemah. Daging kita sudah harus kita kurangin. Roh kita yang harus kita banyak kita kasih makan. Roh bicara tentang firman Tuhan. Roh bicara tentang
praktek firman Tuhan dalam kehidupan kita. Roh tentang hati nurani kita. Kita punya hati nurani. Sudah tahu kita tuh harus berdoa, tapi kita nggak berdoa. Dosa, saudara. Ya, sudah tahu kita harus jangannya berbohong, terus kita berbohong. Dosa, saudara. Ya, harusnya kita tekun. Harusnya kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak membangun tubuh Kristus. Ya kita tinggalkan, saudara. Itu makanya bukan kurang panjang tangan Tuhan yang menolong, bukan kurang tajam pendengarannya, tetapi yang jadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah apa? Segala dosa dan kejahatan. Ya. Nah, caranya gimana? Mari kita buka firman Tuhan. Tadi saya sudah kasih tahu intronya adalah firman Tuhan bukan menjadi pengetahuan. Firman Tuhan adalah bukan menjadi saudara ingatan saudara saja, tetapi harus menjadi gaya hidup saudara. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan di minggu pertama bulan Maret. Nah, kita buka Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 8. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Mari kita baca sama-sama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatiin, mendengarkan yang paling penting yang pertama ya. Tuhan Allahmu dan melakukan, perhatiin, tidak mendengar saja dan dikatakan melakukan dengan apa? Setia. Kembali lagi, minggu yang lalu sudah saya banyak ajar tentang setia. Dengan setia segala perintahnya, segala, bukan satu, segala perintah. Jadi setiap apa yang Tuhan suruh, lakukan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Lakukan semuanya. Ya. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini janji Tuhan. Perhatiin, kalau Tuhan berjanji pasti akan menepatinya. Ayat berikutnya, ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau apa? Diulang, ditegaskan, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatiin, Tuhan artinya penolong, penguasa tunggal hidup kita. Ya, itulah yang harus saudara menjadi kehidupan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, di tempat kerja engkau, di rumah. Ya, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Apa sih yang engkau lakukan diberkati. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini janji berkat Tuhan kalau engkau mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan apa? Setia. Itu ayat yang pertama, saudara perhatiin baik-baik ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, hal yang kedua dengan apa? Setia. Akhirnya bukan sekali saja waktu saudara mulai bertobat, nangis-nangis minta didoakan, tidak. Tetapi every day, every time, bahkan sampai saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara terus lakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan setia, maka kehidupan engkau, inilah semua janji-janji Tuhan. Maka di ayat 2, Ulangan 28 sampai dengan ayat 8, akan turun di atas kehidupanmu, kehidupan anak-anakmu, kehidupan cucumu, bahkan hidup usahamu, bahkan semua yang kau pelihara mungkin, bukan peliharaan yang kaki dua, tapi peliharaan yang sungguh-sungguh mungkin ada ternak, ada apa. Nah, itu saudara akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Nah, inilah firman Tuhan yang saya sharingkan minggu ini. Saya tidak panjang kalau khotbah, tapi yang penting begini saudara. Bukan seberapa banyak saudara tahu tentang firman Tuhan, tapi seberapa banyak saudara sadar bahwa saudara butuh Tuhan dan saudara melakukan firman Tuhan dengan setia. Ya. Seberapa besar pengetahuan saudara, seberapa hebat pun saudara pengetahuan tentang firman Tuhan,
Kalau saudara tidak lakukan, kalau saudara tidak lakukan dengan setia, adalah kesia-siaan belaka. Ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak panjangkan, tapi jemaat yang terkasih dimanapun saudara berada, mungkin dulu saudara pernah jadi jemaat kami. Saya berdoa, oh saudara kalau mendengarkan firman ini, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah saudara semua yang kau usahakan, karena Tuhan melakukannya untuk menunjukkan bahwa janjinya ya dan amin, dan dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin buat firman Tuhan. Kita masuk ke lagu yang tadi, saudara. Hanya engkau, hanya Tuhan lah yang bisa menolong. Lagu ini, hanya engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami. Biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan, seperti janji Tuhan di Ulangan 28 ayat 1-2. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh dengan baik dan benar, kau melakukannya dengan setia, maka setiap janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, diberkatilah engkau ketika masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar, diberkatilah ketika engkau melakukan pekerjaanmu, diberkatilah ketika engkau mendidik anak-anakmu, diberkatilah ketika engkau berdoa dan berjaga-jaga. Biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat gereja Kristen Protestan Injili Indonesia yang default. Siapapun kau berdoa dalam nama Yesus, keluarga Andri Desi, keluarga Tuhan, berdoa buat keluarga Eksa, keluarga Okto Karmoyanan, Tuhan, keluarga Shalom, keluarga Yohan, Tuhan, juga Michael, juga Jojo, Tuhan, berdoa buat brother kami Kiki, Tuhan. Mari sempurnakan kesembuhan anaknya yang kembar dalam nama Yesus, Tuhan, dimanapun berada. Kau berdoa buat semua, Tuhan, pelayanan kami, Tuhan. Mari Engkau berkati dalam nama Yesus. Kau berdoa juga Tuhan buat Edo, ya Bapak, yang anaknya sering sakit, sering kesurupan. Kau berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap rencana, setiap kegiatan, apapun yang akan kami kerjakan, kami kembalikan semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya Bapak. Bangsa negara kami Engkau berkati pagari, terutama dalam masa Tuhan, masa yang sulit seperti sekarang, ada peperangan. Engkau Tuhan jamah Tuhan, agar ada damai sejahtera. Biar kami mengalami sukacita daripada-Mu. Jagai bangsa kami, negara kami, bahkan seluruh dunia. Berdoa buat Tuhan negara-negara yang masih berperang. Mari Tuhan dalam nama Yesus lawan Tuhan, agar Tuhan ada terjadi perdamaian ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai kami dan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu saja. Kami berdoa buat anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsha, berkati
Begitu juga anak kami Clement, berkati dalam pekerjaannya Tuhan, menjadi karyawan Tuhan, berkati agar ada Tuhan kekuatan, semangat, sukacita, kesehatan selalu dia dalam dia bekerja ya Bapa. Jagai dia Tuhan. Anak kami Eli juga berkati dalam kuliahnya, istri kami berkati dalam pekerjaan usahanya, berkati jagai jauhkan orang dia jahat. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, sehatkan, kuatkan, akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan dengan setia, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.